Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengadakan agenda KP ya, kajian calon pemimpin. Ini Bapak harapkan semakin baik lagi ya waktunya ini. Bapak tidak mengharapkan telat ya, waktu harus jam 8 tuh mulai. Tadinya sudah disiapkan materi dari luar, karena Bapak belum puas dengan waktunya, batalkan semuanya ya. Nanti aja. Ini catatan untuk KP ya. Bapak, waktu, tolong waktu. Telat itu jam 8 mulai gitu. Malu nanti kita itu. Kalau kita waktu aja belum. Bukan ini yang Bapak harapkan. Bapak sering bilang terserah sih. Tapi Bapak ingin perbaiki, istiqomah. Bapak sarankan kan maghrib siapkan. Karena ini yang pentingnya materinya, bukan penampilan ininya. Jadi kalian gitu. Jangan terjebak dengan aksesoris. Karena yang ngajinya, taklimnya, diskusinya, ngobrolnya, hadirnya yang paling penting. Bapak nggak bakal bosan. Terus KP harus baik, bisa ke depannya lebih baik. Catat baik-baik, jangan lebih dari jam 8. Walaupun pengajian 2 orang ada, jadi aja dengan Bapak. Ya, jadi aja. Nah, karena pentingnya ngajinya bukan. Kalau ya syukur-syukur kaliannya jam 8 tank sudah siap gitu. Sayang ketika ada orang lain dari Isa di sini ikut berjamaah. Nunggu pas bisa nggak ada satupun remaja masjid kan ngeraka. Nggak jadi Bapak batalkan. Sudah ada materi dari luar tapi nggak jadi. Nggak mau kalau seandainya masih seperti ini. Untuk saat ini saya ingin berbagi sama kalian yang ada di sini ya. Yang ada di luar yang lihat streaming ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bukan untuk kalian, untuk Bapak sendiri. Syukur-syukur ada manfaatnya untuk kalian, karena Bapak sudah merasakan manfaatnya. Apa yang Bapak sampaikan berarti sudah merasakan manfaatnya. Dan kalian kalau emang ingin merasakan manfaatnya, silakan ikuti apa yang sudah Bapak alami. Tema yang saya bawa saat ini adalah syukur adalah solusi hidup. Sebelum masuk ke materi, sedikit ada kisah yang Bapak ingin sampaikan. Ada satu pasangan. Di suatu tempat ada satu pasangan suami istri ya. Suaminya namanya itu Bapak Syukur dan istrinya itu Ibu Sabar. Jadi suaminya Bapak Syukur, ibunya istrinya yaitu Ibu Sabar. Bapak Syukur ini dia adalah seorang laki-laki yang postur tubuhnya diceritakan itu pendek dan kurang ganteng lah, bukan jelek tapi kurang ganteng. Ya intinya gitu lah, rupanya jelek lah gitu. Sedangkan dia punya istri Ibu Sabar yang mukanya istrinya cantik sekali. Istrinya cantik sekali, walaupun dia tidak ganteng tapi istrinya cantik sekali.
Pada suatu saat setiap sore si bapak sabar ini suka merhatikan ibunya, istrinya. Si ibu sabar tadi perhatikan setiap sore. Sambil mukanya berseri-seri, sambil dia bahagia, sambil dia merasa kayak senang gitu. Sehingga dia pun terus bergumam, alhamdulillah ya Allah, diberikan seorang pasangan istri yang cantik, yang soleh, yang baik hati. Itu tiap sore dia mandang istrinya dengan perasaan bahagia dan bersyukur. Lama-lamaan kelakuan bapak syukur ini ketahuan sama istrinya, ibu sabar itu. Ketahuan. Kemudian si ibunya itu, si istrinya itu nyamperin sama suaminya. Pak, kenapa? Itu saya perhatikan bapak suka matiin ibu. Ada apa? Kenapa? Si bapak syukur ini cerita, iya emang saya suka merhatiin kamu. Saya merasa bahagia, merasa bersyukur punya istri yang cantik, soleh dan baik hati. Oh itu yang membuat bapak tiap sore mandangin terus sambil kayak bahagia gitu. Iya kata si bapak syukur itu. Kemudian si ibu sabar itu menjelaskan, Pak, nanti kalau kita sudah meninggal, insya Allah kita akan masuk surga. Si bapak syukur kaget. Kenapa? Kenapa? Kamu tahu bahwa nanti kita ketika meninggal akan masuk surga? Iya, kita akan masuk surga, Pak. Bapak selalu bersyukur punya istri yang cantik seperti saya, dan saya selalu bersabar punya suami seperti Bapak. Insya Allah kita berdua ahli syukur, ahli sabar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepintas sekilas. Emang janji Allah, orang yang syukur dan orang yang sabar akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yang Bapak ingin sampaikan, kata syukur itu sangat sederhana, tapi hikmahnya luar biasa. Syukur itu sangat simpel, tapi sangat berbobot. Hanya kata syukur, tapi maknanya luar biasa. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Itu kan janji Allah. Janji Allah kepada manusia yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya, itu janji Allah. Gak mungkin Allah dusta. Gak mungkin Allah dusta dengan janjinya. Bahkan dengan syukur seseorang akan bisa berubah lebih baik, lebih pintar, dan lebih bahagia. Bapak ingin menyampaikan sekarang ada dua manfaat penting tentang syukur. Sebetulnya bukan dua, banyak, cuma untuk saat ini fokus ada dua hal, ada dua manfaat tentang syukur. Insya Allah yang dua manfaat syukur ini akan bisa mengubah hidup kita, akan mengubah kita lebih baik, lebih sukses, dan lebih jaya insya Allah. Cukup dua manfaat syukur ini kita pegang. Kita pegang, kita ingat-ingat, kapan saja, semakin sering kita ingat-ingat semakin bagus. Sehari berapa kali kita ingat ini semakin bagus. Apa dua manfaat syukur itu? Yang pertama, bersyukur akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dapat pahala? Karena melaksanakan perintah Allah. Syukur itu diperintah oleh Allah. Kalau kita melaksanakan berarti ya dapat pahala pasti. Seperti kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, naik haji, melaksanakan lillahi ta'ala, maka akan diberi pahala. Termasuk kita bersyukur pun diperintah oleh Allah. Dan mungkin perintah Allah itu nggak ada maknanya, nggak mungkin perintah Allah itu nggak ada hikmahnya. Setiap perintah Allah pasti ada kebaikan. Setiap perintah Allah pasti ada hikmah. Setiap perintah Allah pasti ada keajaiban yang akan diberikan kepada kita.
ada kesuksesan akan diberikan kepada kita. Setiap perintah Allah, termasuk syukur ini perintah Allah yang mana ayatnya jelas, barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih. Itu janji Allah. Ya. Jadi ada dua manfaat syukur yang insya Allah akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya yang bisa coba kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita bersyukur? Kadang-kadang kan kita lupa bersyukur, padahal nikmat Allah itu setiap waktu, setiap menit, setiap detik tidak pernah berhenti. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat bahagia. Tapi kita kadang-kadang lupa untuk mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, kami masih bisa melihat orang tua. Lihat orang tua itu bahagia. Itu ladang syukur, tapi jarang kita tiap hari lihat orang tua. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jarang. Gitu ya. Kemudian, apakah kita sudah merasakan hasil dari syukur kita? Ini yang perlu ditanyakan. Sudahkah kita merasakan hasilnya ketika bersyukur? Dan ini harus kita rasakan agar kita semakin yakin ternyata Allah nggak bohong. Gitu. Yang pertama kita tanyakan, sudahkah kita bersyukur? Yang kedua, sudahkah kita merasakan nikmat yang bertambah ketika bersyukur? Dan yang ketiga, maukah kita diberikan nikmat yang besar lagi? Kalau seandainya jawabannya mau, maka lupakan mengeluh, perbanyaklah bersyukur. Lupakan mengeluh, perbanyaklah bersyukur. Bersyukur ini kita lebih gitu ya. Bersyukur ini kita lebih baik, lebih profesional. Ini bersyukur berarti. Jadi bersyukur itu bukan hanya kita mensyukuri sesuatu, tapi ketika kita lebih profesional, kita bersyukur. Lembaga kita lebih profesional contohnya. Ada program-program yang lebih profesional, itu kita bersyukur. Itu bukti kita bersyukur. Kalau kita tidak memperbaiki, berarti kita tidak mensyukuri. Kalau kita tidak mensyukuri, tidak profesional, jangan harap ada kelebihan, jangan harap ada nikmat yang besar. Jangan harap. Makanya Bapak sering kalau sudah tolong, ya kalian perhatikan saja. Bapak sudah promosi kemana-mana nih KP ini, Lurah Kosar, kemudian ke yang lain. Tapi ketika sini nggak mau, Bapak ingin istiqomah, yang penting jalan aja dulu. Itu ya, catat baik-baik. Bapak nitipkan Bapak sama Iki, sama Ucup juga, tolong jangan lebih dari jam 8. Titip profesionalisme. Yakin suatu saat nanti kalian akan digaji sama Bapak. Suatu saat nanti, jangan takut. Tapi tadi syaratnya, mau enggak kita profesionalnya? Itu. Mau enggak kita profesionalnya? Kalau kita tidak memperbaiki itu ya sulit. Sama saja kita tidak mensyukuri. Gitu. Sama saja kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah diamanahkan sama kita. Ini nikmat Allah ini. Fasilitas ini nikmat Allah. Jangan kita bangga punya hasil, kita enggak. Nikmat yang diberikan sama Allah. Kalian ada bapak saja di sini, udah nikmat Allah ini. Karunia dari Allah. Jangan sia-siakan, dan kita akan menyesal kalau seandainya nikmat itu dicabut sama Allah. Nikmat itu kan dicabut sama Allah, baru kita menyesal. Nah itu, ini ada hubungannya. Jadi walaupun kalimatnya syukur, ini ada hubungannya sama profesionalisme, sama kinerja, sama waktu. Ini ada hubungannya. Dan kita harus, kenapa arah kajian ini ya kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan kita harus semakin baik lagi, kita semakin baik lagi. Itu target kita. Termasuk Bapak juga harus belajar lagi, harus berkembang lagi, dan terus itu buah dari syukur. Itu. Prinsip kita kan, kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi. Salah lagi, perbaiki lagi, gagal, coba lagi, salah lagi, perbaiki lagi, gagal, coba lagi. Itulah kehidupan kita. Tapi kalau kita salah terus, nah ini bermasalah berarti.
Kalau kita salah terus ini bermasalah. Kalau kita gagal terus, ini berarti nggak ngambil hikmah. Udah tahu jalan ini jalan sudah gagal, ya jangan jalan situ, jalan yang lain strateginya. Sudah tahu di sini ada penghalang yang kuat, jangan ditabrak, cari jalan yang lain. Itu namanya kreatif. Itu. Ya, itu buah dari syukur akan seperti itu, akan terus kreativitas, akan terus berkarya, akan terus mencoba. Gagal, coba lagi. Salah, perbaiki lagi. Gagal, coba lagi. Salah, perbaiki lagi. Buahnya akan seperti itu. Ya. Itu. Jadi yang pertama adalah manfaat syukur itu akan diberikan pahala oleh Allah. Kenapa diberi pahala? Karena syukur adalah perintah dari Allah. Selayaknya ketika melaksanakan perintah, maka bakal ada pahala. Sepantasnya ketika kita melaksanakan tugas, pasti akan ada imbalan. Dan nggak mungkin tugas Allah itu nggak ada hikmahnya. Nggak mungkin tugas Allah itu nggak ada kebaikannya. Pasti apapun tugasnya, kebaikannya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Syukur ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Itu ya. Jadi yang pertama adalah manfaat syukur itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan perintah. Jadi ini yang pertama yang harus terngiang dalam benak kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah diberi kesehatan. Bukan hanya ucapan itu saja yang keluar, tapi yakin dengan ucapan itu saya akan mendapatkan pahala. Saya akan mendapatkan imbalan. Saya akan mendapatkan ganjaran. Itu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa lihat saudara. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa ke masjid. Alhamdulillah ya Allah masih bisa berjamaah. Alhamdulillah ya Allah masih bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Alhamdulillah ya Allah masih bisa taklim. Alhamdulillah ya Allah masih bisa lihat matahari. Alhamdulillah ya Allah masih bisa merasakan dinginnya udara, dinginnya angin. Pernah kita seperti itu? Pernah enggak? Pernah enggak? Alhamdulillah ya Allah kami duduk dengan nyaman. Karena ada sebagian saudara kita duduk sendiri, didudukan sama orang lain, ya kan? Ada saudara kita yang nggak bisa ke masjid karena masjidnya hancur, runtuh. Banyak saudara kita yang nggak bisa berangkat ke masjid, ancam, bunuh dan sebagainya. Kita bisa masuk ke masjid dengan nyaman. Kita di kampung yang damai. Sudahkah kita bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, saya tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangun dengan nyaman. Saya bisa ke toilet sendiri. Saya bisa ganti baju. Saya bisa minum sendiri. Saya bisa berangkat ke sekolah. Bukankah itu nikmat dari Allah? Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bekerja. Bukankah itu nikmat dari Allah? Ada teman kita yang masih pusing mencari pekerjaan. Ya kan? Ada yang teman kita masih bingung, aktivitas saya apa? Alhamdulillah, Bapak masih ada di sini. Alhamdulillah kita masih bisa saling menasehati. Ini nikmat dari Allah. Yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita yang seperti ini. Kalau kita lihat langit malam hari, kita lihat bintang dan bulan. Bintang dan bulan itu karena muncul setiap malam, kayaknya kita nggak merasakan itu keajaiban. Biasa saja, gitu kan? Biasa. Besok juga bulan nanti muncul lagi. Besok juga nanti bintang muncul lagi. Nggak ada yang perlu disyukuri, biasa saja. Karena kita menganggap itu bukan nikmat. Biasa. Tapi ketika Allah menghilangkan itu, baru sadar. Kenapa ketika ada gerhana bulan,
suka ada yang mengamera. Karena momen itu langka, nggak tiap hari, makanya kayaknya indah, gitu kan? Kayaknya ini momen yang luar biasa. Kenapa menikah itu diriak-riak, di apa? Pakai hiasan. Karena nikah itu sekali-kalinya, keinginannya sekali dalam seumur hidup. Makanya luapan rasa syukurnya seperti itu. Dan kita juga seperti ini, karena ngaji, minggu depan juga ada lagi, lagi. Akhirnya kita menilai, biasa saja. Tidak pernah kita, alhamdulillah ya Allah, hari ini kami datang. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kami bisa sampai ke masjid. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kami bisa berkumpul, bisa bertemu dengan rekan. Itu nikmat. Ketika mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kita yakini bahwa pada saat itu Allah akan memberikan pahalanya kepada kita. Pahala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersyukur. Cukup ucapkan terima kasih saat ini, bukan hari ini, saat ini saya duduk dengan nyaman, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, saat ini kami bisa melihat teman, melihat saudara, guru. Saat ini alhamdulillah ya Allah, saya bisa melihat orang tua. Pernah kalian lihat orang tua bersyukur? Pernah enggak? Ketika lihat orang tua, alhamdulillah ya Allah, masih biasa melihat orang tua. Pernah enggak? Pernah? Alhamdulillah ya Allah. Ketika kalian lihat adik kalian, alhamdulillah ya Allah, masih bisa lihat adik, masih bisa lihat kakak, alhamdulillah ya Allah. Itu nikmat yang setiap hari Allah berikan, tapi jarang kita syukuri. Kita mengadakan acara ini kan nikmat dari Allah, ada jaringan internetnya, ada cahaya. Bukankah cahaya ini diciptakan sama Allah? Bukankah kita di dalam masjid nyaman di sini? Nah, nikmat itu yang sering kita lupakan. Itu yang pertama. Jadi ketika kita bersyukur sama Allah, kita pasti akan diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, ketika kita bersyukur, manfaatnya akan menciptakan feeling good ya, atau perasaan enak, perasaan bahagia. Yang kedua, ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan lebih baik, perasaan lebih nyaman, perasaan enak. Coba rasakan, alhamdulillah ya Allah, saat ini kami diberi kesehatan. Itu akan ada perasaan yang merasa tenang. Coba aja rasakan. Bayangkan kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, berarti kita tiap saat, tiap detik ada ketenangan jiwa kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Beda rasanya ketika kita mengingat hal-hal yang membuat kita kecewa. Coba ingat-ingat yang membuat kita kecewa. Atau kita ingat masa lalu yang membuat kita merasa malu lah gitu. Atau kita merasa dihinakan, atau kita merasa diejek. Ketika mengingat hal-hal yang jelek, ada perasaan yang kurang baik, kesel, ingin balas dendam, ingin marah, ingin mukul itu, apa saja ingin. Beda rasanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saat ini kami bahagia bisa melaksanakan ibadah sholat. Beda rasanya. Beda rasanya ketika kita bersyukur dengan ketika kita mengingat hal-hal yang buruk yang pernah kita alami. Beda rasanya. Makanya hikmah manfaat ini, manfaat yang kedua ini jangan pernah kita lupakan. Yang pertama, yakin Allah akan ganti dengan pahala, yakin Allah akan memberikan pahala. Yang kedua, pasti ya, perasaan kita akan merasakan kebaikan, akan merasa bahagia, akan merasa lebih enak, akan merasa lebih nyaman. Nah, dua manfaat ini yang harus kita pegang.
Ini waktunya sudah ini ya. Tapi sedikit lagi Bapak tambahkan. Apa hubungannya pahala dengan sukses? Tadi bersyukur kita akan dapat pahala. Apa hubungannya pahala dengan kesuksesan seseorang? Jika kita dapat pahala dari Allah, ketika kita sering bersyukur kepada Allah, berarti kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Contoh, satu hari satu malam itu syukurnya sampai 20 kali. Berarti pahalanya kalau seandainya satu kali bersyukur pahalanya 20 kebaikan, tinggal kalikan saja. Semakin banyak bersyukur akan semakin banyak pahala. Makin banyak pahala, semakin banyak pahala akan semakin disayang oleh Allah. Semakin disayang oleh Allah, maka akan semakin ditolong oleh Allah. Semakin ditolong oleh Allah, semakin kita ditolong oleh Allah, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya doa saja yang dikabulkan oleh Allah, tapi apa? Tindakan kita, pikiran kita akan dibimbing, akan diarahkan kepada hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pandai bersyukur, kita akan semakin baik. Itu nggak bisa ditawar lagi. Semakin banyak pahala, semakin disayang, semakin ditolong, gitu. Semakin dikabulkan doa kita, tindakan kita, pikiran kita akan dibimbing, akan diarahkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi, pada hal-hal yang Allah sukai. Dari mana dasarnya tadi? Sering-sering bersyukur, pandai-pandai bersyukur, Allah akan mengubah seseorang menjadi lebih baik. Maka judul yang Bapak angkat ini, bersyukur adalah solusi hidup, Bapak kira pantas? Sederhana. Kalau kita ingin menjawab semua solusi permasalahan hidup, sering-sering bersyukur, insya Allah akan diselesaikan. Itu. Kemudian apa manfaatnya feeling good, perasaan baik, perasaan bahagia? Apa manfaatnya perasaan bahagia ketika kita pandai bersyukur? Kalau perasaan bahagia terus ada dalam diri kita, maka kita kalau meyakini dalam hukum tarik menarik ya, itu akan meningkatkan kekuatan kita menarik apa yang kita inginkan. Catat, kalau perasaan kita terus bahagia, perasaan kita nyaman, perasaan kita enak, perasaan kita positif terus, maka kita akan ada kekuatan menarik apa yang kita inginkan. Dengan modal perasaan kita bahagia, dengan modal perasaan kita senang, dengan modal perasaan kita nyaman, maka kita akan diberi kekuatan menarik apa yang kita inginkan. Yang kedua, hasil dari perasaan bahagia itu apa? Yang kedua adalah akan adanya motivasi yang tumbuh dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin motivasi punya dalam diri kita, dalam hidup, jadi motivasi itu nggak usah dikasih sama orang lain. Kita sudah punya bahan. Kalau kita sudah punya bahan, apa bahannya? Syukur tadi. Pandai-pandailah bersyukur, maka motivasi itu tidak akan pernah hilang. Motivasi itu akan terus tumbuh. Ketika kita jatuh, gak butuh orang lain, sendiri saja, saya harus bangkit, saya harus kuat. Kenapa? Ada tekanan-tekanan seperti itu. Karena dengan syukur akan melahirkan kebahagiaan hati. Ketika kita bahagia, senang, nyaman, merasa lebih baik, maka di sanalah akan bangkit motivasi yang positif dalam diri kita. Jadi namun kita malas aja terus, nggak ada yang membangkitkan, berarti kurang pandai bersyukur. Gitu. Kalau kita ingin terus semangat, yakin, percaya diri, ya dasarnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa buahnya punya perasaan bahagia? Yang ketiga, apa buahnya punya perasaan yang nyaman, yang merasa lebih baik?
Yang ketiga, bagi orang yang hatinya, perasaannya bahagia terus, nyaman terus, gara-gara sering bersyukur, maka dia akan terpola. Satu pola, yaitu pola menjadi manusia yang sukses. Pola apa Cina? Pola ingin menjadi manusia yang sukses. Karena orang yang sudah bersyukur terus, dia tidak akan puas dengan apa yang dia capai. Saya harus bisa ini, saya harus bisa itu, saya harus coba ini, saya harus lebih baik, saya harus lebih profesional. Akan terus. Ketika kita bisa melakukan A, saya harus bisa melakukan B. Akan muncul itu, tidak akan pernah berhenti. Buah dari apa? Buah dari kita sering-sering bersyukur kepada Allah. Itu buah dari perasaan yang ada dalam diri kita, perasaan bahagia, perasaan nyaman, perasaan lebih baik, atau istilahnya feeling good, ya, perasaan yang baik. Itu. Kemudian sehebat apapun diri kita sekarang, ini motivasi buat, termasuk buat Bapak sendiri. Sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, sebagus, sesering apapun kita pandai bersyukur kepada Allah, catatan akhir ini adalah tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Yang kurang sering-sering, yang sering tingkatkan lagi. Yang sudah meningkat, istiqomahkan lagi rasa syukur pada Allah. Bagaimana caranya meningkatkan rasa syukur? Ini ada tiga tahapan. Karena kita sering lupa, ya. Ada 3 cara meningkatkan, agar kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang pertama, sering-seringlah kita lebih jeli, kita lebih peka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap waktu, setiap saat. Ini guru gemari, kalian sudah ngasih ini kan, doa apa aja? Doa makan, doa naon deui? Mau tidur, doa apa lagi? Masuk WC terus, masuk masjid terus, keluar rumah dan sebagainya. Pernah kalian masuk masjid barusan? Alhamdulillah ya Allah bisa masuk masjid. Hah? Baca doa enggak tadi? Lupa. Doa itu kan merasa syukur, alhamdulillah. Kan doanya gimana? Ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, mudah-mudahan bukakan abwaaba rahmat, minta dibukakan kan? Ya Allah. Itu kan minta, mendoa sama Allah. Dan sadar, ya. Dan kita keluar ada doanya, kita berkendaraan ada doanya. Dan itu ucapan kita syukur kepada Allah. Salah satunya agar kita mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masuk WC ada doanya. Ternyata kalau ditelaah, kita masuk WC, kita bisa jalan sendiri, sudah alhamdulillah. Ya kan? Kita melihat pintu WC, alhamdulillah. Kita bisa buka pintu WC, alhamdulillah. Kita bisa buang hajat, alhamdulillah. BAB, alhamdulillah. Bisa keluar lagi, alhamdulillah. Karena ada orang masuk WC nggak bisa keluar lagi. Itu syukurnya banyak, betul. Alhamdulillah ya Allah bisa jalan ke WC, alhamdulillah ya Allah bisa mukakan pantau WC, alhamdulillah ya Allah bisa buang hajat, alhamdulillah ya Allah bisa keluar lagi, alhamdulillah ya Allah bisa tidur lagi, alhamdulillah ya Allah bisa bangun, alhamdulillah ya Allah bisa ganti pakaian sendiri, alhamdulillah ya Allah orang tua masih ada, alhamdulillah ya Allah kamu bisa pakai kendaraan sendiri. Bukankah itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah? Kita makan hudang sare ya, hudang belanyang barik deui. Mantak pantas kalau seandainya kita masih kebingungan bagaimana mendapatkan solusi dalam kehidupan.
Itu agar bisa meningkatkan syukur kepada Allah. Sering-seringlah lebih jeli, lebih peka terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, setiap saat kita harus mendapatkan nikmat baru. Maksudnya nikmat baru, nikmat yang beda. Kalau rutinitas pasti, tapi cari hal-hal yang baru. Mau ilmu baru, mau pengalaman baru, mau ide baru, mau gagasan baru, mau teman baru. Ketika kita punya teman baru, alhamdulillah ya Allah, punya teman yang baru, mudah-mudahan lebih baik. Alhamdulillah ya Allah, punya relasi baru, mudah-mudahan lebih baik. Nah, ketika kita sering menemukan hal-hal yang baru, maka di sana akan muncul rasa syukur kita, alhamdulillah ya Allah. Sugan dengan cara itu terpancing syukur kita lebih sering gitu. Terakhir adalah cara meningkatkannya, rajin-rajinlah tafakur ya. Rajin-rajinlah tafakur itu apa? Tadi tafakur itu menelaah. Ya Allah, alhamdulillah orang lain mah nggak bisa kemana-mana, kita mah bisa berjalan, bisa datang ke pengajian, alhamdulillah, itu tafakur. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa datang ke pengajian dengan selamat, saya bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah ya Allah, sekarang perjalanan dilancarkan, enggak hujan. Nah, ketika sering-sering tafakur seperti itu, maka akan muncullah rasa syukur kepada Allah. Itulah cara membangkitkan, memancing agar kita meningkatkan syukur kepada Allah. Setiap pagi itu coba, alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Bapak punya prinsip, kalau kita ingin lebih lama sehatnya, maka sering-seringlah mensyukuri nikmat sehat. Coba aja. Kalau di antara kalian ada yang sering sakit-sakitan, contoh 2 bulan teh pasti sakitnya. Coba kalian tiap hari, alhamdulillah ya Allah, sekarang saya diberi kesehatan. Besok lagi, alhamdulillah ya Allah, saya diberi kesehatan. Besoknya terus aja, rasakan hikmahnya. Coba kalau kalian sering sakitnya, sering-sering syukur ketika sehat, insya Allah sehatnya akan lebih lama dibanding sering sakitnya. Kalau kita ingin ditambah kecerdasan kita, ya syukur-syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menghafal ini. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa ini sekarang. Ketika kita mensyukuri akal cerdas kita, maka Allah akan tambahkan lagi kecerdasannya. Itu. Kalau kita ingin diberi rezeki lebih banyak, syukuri-syukuri atau sering-sering bersyukur terhadap rezeki yang kita miliki. Boga 2.000, alhamdulillah ya Allah. Sebab ketika kita berdoa seperti itu, akan menguatkan yang kita miliki dan akan menarik yang belum kita miliki. Itu syukur seperti itu. Jadi kalau kalian ingin punya apa sajalah, syukuri yang ada. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya punya ini. Alhamdulillah punya Allah, saya punya ini. Alhamdulillah punya Allah. Ketika kita ingin lebih cerdas, syukuri kecerdasan. Kalau kita ingin lebih sehat, syukuri kesehatan. Kalau kita ingin lebih maju, syukuri kemajuan. Kalau kita ingin lebih berkembang, syukuri perkembangan kita. Kan janji Allah kayak gitu. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kita ingin panjang umur, ya syukur-syukuri dengan umur. Tapi jangan minta dipanjangkan, minta diberkahkan. Karena panjang umur oge, bari ente berkah mah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ditambah keberkahan. Diberi keberkahan teh, sehat, bager, cager, berkah itu teh. Jadi bukan hanya nilai banyak uang saja berkah itu, tapi kalian mungkin tahu orang yang banyak uang tapi sering ke rumah sakit, kenaon? Ya kan? Lebih baik kita seadanya tapi kita sembuh, kita masih bisa belajar, kita bisa bekerja, kita masih bisa berkomunikasi dengan tetangga, dengan keluarga, masih bisa bercangkrama dengan keluarga. Itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Jadi intinya dengan bersyukur, insya Allah syukur ini akan menjadi solusi dalam kehidupan apa saja.
akan menjadi solusi dan kita akan bisa lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih maju dan lebih sukses dengan bermodalkan sering-sering syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, jadi kan kebanyakan kenapa manusia ingat bersyukur ketika melihat orang yang lebih susah terdahulu daripada introspeksi gitu. Padahal kan di mata Tuhan semua manusia itu sama gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan kita tuh ingat bersyukur kalau kita lihat orang yang lebih susah dari kita. Nah, sedangkan di hadapan Tuhan kan kita semua manusia itu sama gitu. Itu Pak. Bersyukur dari orang yang lebih rendah dari kita. Ya, ingat bersyukurnya ketika melihat orang yang lebih susah dari kita gitu. Padahal kondisi kita di mata Tuhan sama. Ya. Ya, Allah memandang semua makhluk sama, tapi yang beda adalah siapa yang paling bertakwa. Adapun tadi ketika kita bersyukur melihat orang yang lebih rendah daripada kita, karena dengan cara itu kita sadar, dengan cara itu kita tersadar, sehingga ada ucapan Alhamdulillah ya Allah. Tapi ulah kieu, contoh aya nu miskin, aya nu tidak mampu lah gitu. Ngomong hareupeunana, duh alhamdulillah urang mah euy henteu susah kawas maneh. Lain berarti kitu syukurna. Enggak usah diucapkan. Tapi dengan melihat itu, ya Allah, ternyata saya lebih baik daripada orang itu. Nah, bukti syukur kita kalau benar kita syukurnya, buktinya kita harus bantu orang itu. Bukan hanya kita bersyukur dibiarkan, enggak. Bukti syukur kita bantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, kalau kita membantu berarti syukur kita bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi dengan tindakan yang mulia membantu orang yang tidak mampu. Itu. Terus ya sebaliknya kita jadi ketika kita melihat orang yang lebih rendah dari kita, belum tentu dia merasa rendah dengan keadaan yang dia miliki. Kalau kita melihat orang yang lebih kurang kehidupannya daripada, belum tentu dia sengsara dengan kekurangannya. Kan gitu. Tapi prinsip itu harus dimunculkan oleh kita, tujuannya agar kita pandai-pandai bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Itu. Akhirnya kan kita sering alhamdulillah ya Allah. Jadi jangan melihat orang lain gitu. Tapi kita bisa bagaimana caranya dengan melihat hal-hal yang di luar, bukan hanya yang itu aja, menjadi bahan untuk kita sering bersyukur pada Allah. Itu mungkin. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Pak. Nisa mau bertanya, tadi berkenaan dengan syukur. Nisa mau bertanya berkenaan korelasinya dengan ibadah. Contoh dengan sholat. Sholat itu kan kewajiban. Berarti tanggung jawab kita sebagai umat untuk sholat. Kewajiban kita sebagai umat untuk sholat. Karena itu jalur ibadah kita, jalur penghambaan kita kepada Allah gitu. Tapi apakah ada satu cara yang mampu mengubah si ibadah, si sholat ini tuh kayak bentuk syukur kita ke Allah karena Allah udah kasih apa yang semua kita butuhkan gitu. Jadi Nisa kira kalau sholat berdasarkan itu bentuk syukur kita ke Allah, mungkin akan lebih mudah
untuk kita mengerjakan gitu. Dibandingkan dengan penanaman bahwa itu sebagai tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu gimana caranya gitu untuk mengubah si persepsi itu di dalam diri kita tentunya, dari rasa tanggung jawab yang harus kita lakukan menjadi bahwa itu tuh rasa kita bersyukur juga gitu, bahwa untuk beribadah ke Allah, untuk kayak ini loh, ya Allah saya ketemu sama Allah, ini saya mau terima kasih gitu. Kayaknya mungkin akan lebih mudah gitu untuk menjalankan hal itu gitu. Kira-kira gimana Pak? Bukan hanya sebatas kewajiban saja, tapi ada rasa ibadah sholat ini bentuk syukur. Memang sholat itu bentuk syukur. Seperti ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda sholat sampai malam suntuk? Bukankah Anda sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dijamin masuk surga? Rasul menjawab, apakah salah ketika saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu jawaban Rasul. Jadi sholat itu adalah bentuk syukur. Jadi emang sudah dicetak, itulah sholat bentuk syukur kita kepada Allah. Kan cuma pemahaman kita levelnya beda-beda. Tingkatan pemahaman kita terhadap sholat beda-beda. Kenapa orang yang mulai yang tadi masih mending, masa tanggung jawab berarti masih melaksanakan. Orang kan belum melaksanakan sholat masih ada. Kenapa? Ngerasa kenaon sih sholat teh? Terus sholat dibandingkan sholat teh beunghar weh henteu. Sholat dibandingkan dengan beunghar. Berarti belum sadar, belum paham, belum tahu bahwa dia dihidupkan, dimatikan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu bentuk kita syukur, sudah hidup gitu, diberi rezeki, diberi sehat, diberi cager, diberi panjang umur, itu bentuk syukurnya sholat. Bentuk syukurnya itu sholat. Nah, ini yang harus disampaikan, pemahaman ini dipahami oleh semua umat manusia, termasuk yang muslim saja. Ada yang masih lalai dengan sholatnya, ada yang tidak mementingkan sholatnya karena belum muncul rasa tanggung jawabnya, dan belum merasa syukurnya itu belum muncul dalam dirinya, belum sadar bahwa dia, cek bahasa Sunda, diusik malikin ke Gusti Allah gitu. Belum sadar bahwa matahari itu dimunculkan sama Allah. Dia belum sadar matahari itu ada cahayanya, diberi cahaya sama Allah. Belum sadar buminya yang dia diinjak itu ciptaan Allah. Belum sadar nasi yang dia makan itu adalah ciptaan Allah. Nah, karena belum sadar itu, kerma diajar lagi embung, ngaji lagi embung, ya iya semakin lalailah dia ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Ya pantas. Mantap, puncak syukur selain alhamdulillah teh kan tadi ya sholat. Bentuk syukur fisik ya sholat. Itu cukup. Alhamdulillah ya Allah. Itu buah dari semakin bagusnya sholat, maka lahirlah sering syukur pada Allah. Kalau orang sholat aja susah, nggak mungkin itu tadi ingat nikmat-nikmat yang tadi. Kita aja 5 waktu bisa sholat aja, merasanya sok poho, bisa sholatnya nikmat. Iya, bisa sholat ke nikmat. Kan kita sok lupa bahwa kita bisa sholat aja itu nikmat. Karena ada orang lain yang belum bisa sholat. Ada kan pernah dengar mungkin nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat apa? Nikmat yang paling besar ini sering disampaikan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman itu nikmatnya sholat. Nikmatnya iman itu nikmatnya baca Al-Quran. Nikmatnya iman itu nikmatnya ngaji. Nikmatnya syukur. Itu nikmat yang paling besar ketika kita sanggup sholat, sanggup ngaji, sanggup baca Al-Quran. Itu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Makanya jangan bandingkan kita dengan orang lain. Ketika kita rajin ngaji, orang merajin si itu banyak kenalan kebluk-bluk ting. Ya jangan kayak gitu. Syukuri kita, alhamdulillah ya Allah,
ini pengajian teh hadir. Ketika berjamaah, alhamdulillah ya Allah, abi masih bisa berjamaah. Lain nelit kita anu can bisa ke masjid. Kan sok aya pengalaman-pengalaman, kunaon sih saya teh hese pada ke masjid. Justru mahalnya nikmat Allah, nikmat iman teh ya itu. Rezeki rek iman rek henteu dibere ku Allah, ya kan? Usia rek iman rek henteu dibere ku Allah. Tapi ibadah salat nikmat itu tidak Allah berikan kepada semua makhluk. Termasuk orang yang beragama Islam pun tidak bisa merasakan nikmat itu. Ada yang belum bisa merasakan nikmat salat. Maka ketika kita diberi kemampuan, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena satu nikmat iman sekecil apapun itu akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir. Kita enggak soleh, cuma waktu nikah teh pernah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Pernah ngucapin itu, enggak pernah dia sholat, enggak pernah dia amal soleh, itu akan menjadi penolong nanti di akhirat. Walaupun hanya ucapan itu doang. Itu yang disebut nikmat yang paling besar itu. Itu ada lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan telah dijelasin manfaat bersyukur gitu ya, manfaat syukur. Nah, kita kan sering merasa insecure gitu. Insecure itu artinya perasaan tidak aman dan tidak nyaman terhadap lingkungan. Nah, terus gimana sih cara supaya kita contoh kecil aja, misalkan kok dia lebih apa ya? Misalkan kita insecure karena dia public speakingnya lebih jago, jadi kayak murung gitu. Nah, gimana sih cara menyikapi itu? Cara menyikapi rasa insecure itu kan kita sering kayaknya gak percaya diri gitu. Cara menumbuhkan rasa syukur itu tuh gimana sih, Pak? Terima kasih. Karena orang lain lebih baik daripada kita, sehingga kita merasa minder, merasa tidak pede, merasa orang lain lebih beruntung. Setiap ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Prinsip Bapak, ketika orang lain melihat kekurangan Bapak, yakin saya ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Gali kelebihan itu. Jangan fokus kepada luar, fokus kepada diri. Syukuri yang ada. Ulah ngudag kurang kasih A. Si A jago, ya kurang entong. Tanya ke diri sorangan, kita di mana potensinya? Kembangkan di situ. Siapa tahu orang lain pun akan iri sama kita. Jangan fokus keluar, fokuslah ke dalam diri, kembangkan, maksimalkan. Senang kita, tenang kita. Orang lain hebat, monggo. Orang lain bisa itu, silahkan. Orang lain bisa ini, monggo, silahkan. Kita dukung, ayo. Antum bagus, hebat, terus kembangkan. Kalau bisa ini, bagus ya kan. Catat baik-baik. Ketika kita ngasih motivasi sama orang lain, saya ada potensi yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Gali potensi itu, kembangkan potensi itu. Nikmati di sana. Makanya jangan ikut-ikutan. Tapi seusia SMA itu carilah jati diri kita dengan cara seringlah masuk ini. Kita simpulkan, saya merasa nyaman di A. Saya merasa nikmat ketika mengerjakan ini. Saya ngerasa puas ketika saya melakukan ini. Nah, ketika sudah menemukan, maksimalkan di tempat itu. Gak usah. Jadi gak usah kita iri ketika orang lain sudah sukses. Ada muncerama, ada tangganya masing-masing, ada yang masing-masing. Kita gak usah iri, teman kita silahkan. Alhamdulillah,
Doakan saja, semoga semakin lancar, semakin sukses, semakin jaya. Nah, ketika kita mendoakan baik pada orang lain, itu akan efeknya luar biasa pada kita. Sampai sekarang ini diamalkan sama Bapak. Apa? Mendoakan semua teman-teman sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, mudah-mudahan mereka sukses, bahagia, usahanya lancar. Itu yang sering Bapak doakan semuanya. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, malaikat akan mendoa sama Allah, ya Allah, sebelum doanya dikabul, tolong ya Allah, kabulkan dulu keinginan dia. Yang ngedoanya malaikat. Jadi ketika ada teman kita yang sukses, jangan iri, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia bikin baik lagi. Ya Allah, mudah-mudahan. Nah, kita mendoakan orang, nah, kita didoakan malaikat. Ya Allah, samemeh doa orang dikabulkan. Karena doakan orang lain, kabulkan doa, kabulkan heula doa eta jang. Kabulkan dulu doanya, apa keinginan dia. Mantulnya sama kita, dan itu nyaman sampai saat ini. Ketika orang teman muncul, alhamdulillah, support sama kita, ayo terus berkembang. Kalau kita bisa nanya-nanya, kalau emang seandainya ada hubungannya, ini gimana? Enggak apa-apa, itu lebih enak daripada tersiksa tadi batin. Ya kan? Ketika orang lain sukses, dan semakin sukses, kita semakin sengsara. Akhirnya fokus keluar terus, orang lain semakin jaya, kita semakin stres. Ya kan? Semakin jaya lagi ya, kita semakin gering. Ketika orang lain punya reward, ya kita di rumah sakit. Siapa yang rugi? Kita yang salah punya pandangan. Ketika teman kita sukses, dukung, ayo terus, hebat. Tapi kita harus yakin, saya punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gali potensi itu, cari potensi itu, kembangkan, maksimal, nikmatilah potensi itu. Karena tidak akan dimiliki oleh siapapun. Kan Allah yang menjadikan kita khalifah fil ar. Ya kan dalam Al-Quran, khalifah itu pengganti Allah. Khalifah itu berarti yang akan merubah dunia itu ya kita, bukan Allah jelek kamu ke bumi langsung merubah, bukan. Tapi kita dengan gagasan kita, dengan ide kita, dengan kerja kita, maka adalah kebaikan-kebaikan yang muncul, adalah kemanfaatan yang muncul. Nah itu. Jadi kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sudah janji Allah, nggak bisa dirubah. Makanya jangan minder ketika orang yang sukses. Kalau kita belum ketemu, ya masih cari terus. Apa ya yang membuat saya bahagia? Apa ya? Terus aja cari. Nanti kan kalau kalian mungkin ada tahu dulu Joshua, tahu Joshua itu penyanyi cilik dulu. Ya mungkin kesuksesannya pada zaman itu dia masih kecil, tapi ketika dewasa biasa, nggak ada ceritanya. Tapi Tukul Arwana pada usia berapa tahun dia sudah sukses? Kan udah tua. Apalagi Mbah Surip suksesnya itu kan ketika udah tua. Aya anu suksesnya ketika umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun. Maka santai saja. Santai saja. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Yang jelas kan, jadilah manusia yang bermanfaat. Kita mah orang Islam ya konsepnya ya apapun kita yang lakukan tetap yang bermanfaat. Jangan orang lain dia jadi punya potensi bermanfaat enggak pada umat, bermanfaat enggak pada orang lain. Jadi baik enggak? Kita jangan asal gitu. Tapi kita konsepnya manfaat. Apakah itu bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat lingkungan dan sebagainya. Itu mungkin kalau Bapak suka prinsipnya ya ketika orang lain melihat kekurangan kita meyakini bahwa saya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu. Ada lagi? Masih? Cukup? Kalau masih ada silakan.
Satu lagi weh ya. Eh, Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau tanya. Mungkin ini agak keluar dari konteks bersyukur, nggak tahu masih berkesinambungan ya Pak. Tapi berdasarkan dari pertanyaan sebelumnya mengenai insecure, Nisa pribadi ada istilah, kita kan hidup itu kan ternyata suka punya plan A B C D E F G gitu kan Pak ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Tapi kan kita nggak tahu kedepannya Allah takdirkan itu apa untuk kita. Nah, dari situ ya meskipun menumbuhkan rasa kekecewaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Nisa pribadi mencoba untuk selalu berhusnuzon sama Allah. Apa memang mungkin ini yang Allah pilihkan gitu? Oh, memang mungkin ini yang Allah yang menurut Allah terbaik buat Nisa gitu kan. Tapi ada kalanya meskipun Nisa selalu mencoba untuk berhusnuzon sama Allah, karena Nisa merasa setiap kali apa yang Nisa inginkan ternyata bertolak belakang yang Allah pilihkan. Nisa sampai kayak tanpa Nisa sadari ada perasaan kayak kok Allah ngabulinya yang bertolak belakang terus ya gitu. Apa memang itu yang paling terbaik kah atau gimana? Tapi sampai pikir oh astagfirullah gitu. Memang mungkin itu yang terbaik yang menurut Allah gitu. Cuman kan tanpa kita sadari ada perasaan ya suuzon tadi gitu. Jadinya gitu. Nah, cara menyikapi hal tersebut itu gimana gitu Pak? Karena ada plan yang menurut yang tidak sesuai, bukan satu atau dua bahkan. Ini kayak makanya sampai ada berpikiran kok Allah ngabulinnya yang bertolak belakang terus gitu. Apakah memang menurut Allah itu tuh yang terbaik atau gimana gitu. Sampai ada ya tanpa disadari ada suuzonnya gitu. Nah, untuk menstop apa ya pemikiran itu gitu, karena kan itu nggak baik juga ya Pak. Ya. Karena mau gimana pun apa yang Allah takdirkan ya memang itu yang terbaik yang menurut Allah gitu. Ya, mulai paham. Itu berkaitan dengan jodoh atau apa? Apa aja, bukan cuma jodoh. Apa aja gitu Pak, bukan cuma jodoh. Ya, soalnya Nisa Bapak lebih tua, Bapak lebih mengalami lebih dahulu daripada Nisa gitu. Iya, bukan hanya ke itu saja. Jodoh gitu. Ya, gini. Memang manusiawi, tapi kita satu langkahnya yang pertama boleh kita berencana, harus kita berencana karena sebagai motivasi. Dan kita harus berharap bagus gitu. Tapi catat baik-baik. Rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Kita sering mengatakan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Ada apa namanya? Ada apakah itu baik atau buruk? Itu dari Allah. Baik buruk itu kan penilaian kita. Ya kan? Kebodohan kita. Baik buruk itu karena kita yang menilai, yang kasat mata. Tahu nggak rencana Allah? Kalau kita berharap baik, ternyata yang disuguh kita nggak baik. Siapa tahu di belakang itu ada kebaikan yang lebih baik daripada rencana kita. Kenapa? Karena kita berdoa baik. Kenapa disuguhkan ini yang nggak baik? Jangan khawatir. Mungkin di belakang itu ada kebaikan yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita nggak pernah berharap jelek, kita berharap baik. Tapi rencana Allah cantik. Itu rencana Allah lebih cantik daripada rencana kita. Akhirnya gimana? Ketika itu tetap disuguhkan dan harus diterima, kita nggak putus asa, terus berharap dan terus berdoa. Nggak putus asa. Jangan sampai tadi gara-gara tak ini, udahlah kita nggak mau berharap lagi. Dan emang buktinya udah kayak gini. Jangan kayak gitu.
Terima yang ada, syukuri yang ada, nikmati yang ada, pasti ada hikmah di balik kejadian itu. Dan jangan-jangan akan terjawab setelah 2 tahun, 3 tahun, dan mungkin 10 tahun. Ya Allah, untung saya nerima ini, ternyata di belakang ini ada itu. Gitu. Ya kita juga harus paham strategi Allah, dan kita juga harus bijak menyikapinya. Kadang-kadang pada satu saat kita nggak bisa menolak, harus nanti gitu. Gimana lagi ini? Contoh masalah jodoh apa juga pasti kan. Tapi kenapa? Kok kayak gini? Kok ini? Kok ini? Kok gini? Udah aja. Karena hidup kita adalah ibadah, apapun yang kita temukan harus dari nilai ibadah. Syukur atau bersabar. Baiknya alhamdulillah ladang syukur, kurang baiknya ini ladang sabar. Karena yang jelas tadi Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada kita. Nikmati, syukuri, tunggu saja. Asal kita patokannya tetap berharap, dengan yang tadi yang awal tetap bersabar. Meskipun ini Pak kayak contoh, misalkan memplankan A gitu, kayak misalkan kesini aja, Nisa nggak pernah berplan bahwa Nisa bakalan masuk ke remaja masjid, Nisa bakal pegang anak-anak gemari dan lain sebagainya. Karena plan Nisa setelah kuliah tuh ya sudah kerja, mungkin setelah kerja ya nanti ini gitu kan. Cuman kan ternyata Allah rencanakan ke sini gitu. Nah, terus mulai dari kerjaan pun Nisa yang tadinya tidak mau ke ranah kesehatan, ternyata awalnya Nisa bilang Nisa nggak mau ke ranah kesehatan karena Nisa orangnya parnoan sebenarnya. Nisa orangnya parnoan, tapi ternyata di tengah-tengah itu Allah kasih buat kerja di ranah kesehatan gitu. Nah, dari situ kayak langsung ada perasaan kayak pemikiran, ya udahlah jalanin aja. Tapi jadi kayak ngerasa kehilangan motivasi gitu Pak, kehilangan motivasi untuk plan-plan sebelumnya gitu. Jadi seakan-akan ya udah jalanin aja. Cuman kan kalau kayak cuman jalanin aja kan ya namanya juga hidup, jalanin buat ibadah gitu Pak. Cuman kan tetap harus ada penguat gitu kan Pak, motivasi untuk kita terus jalan gitu. Nah, untuk tetap ningkatin atau tetap ngadain motivasi itu dengan hal-hal yang sudah kita bisa hadapi, sudah yang tadi ngerasa kayak kok terus bertolak belakang terus gitu. Pengennya tuh ini gimana motivasinya jadi kayak down banget. Kayak gitu. Untuk munculin motivasi itu tuh tetap ada gitu Pak. Gimana Pak? Bapak umpamakan ya, sama Bapak mengalami hal itu. Tapi satu hal yang Bapak yakini, kemanapun kita berangkat, kita akan menuju apa yang kita inginkan. Walaupun kita harus kesana kesini, jangan khawatir. Kemanapun kita berangkat, kita akan menuju apa yang kita inginkan. Walaupun kita harus mampir, itu syaratnya. Paham? Jangan Nisa bilang kecewa jangan. Itu syaratnya. Seperti gini, masalah jodoh. Kemanapun Bapak pergi, sedang menuju jodohnya yang terbaik, gitulah. Bapak di Bandung, bogalah gitunya, ke Bogor lah gitu. Bapak terus di Garut, di Bandung pernah kerja di Jogja, terus pernah kerja di Solo. Bahkan pernah sampai ke Surabaya. Yang Bapak yakini, saya sedang mendekati jodoh saya yang terbaik.
Emang syaratnya harus kemana-mana dulu. Sampai punya orang Surabaya, pernah saya punya orang Surabaya. Tapi biarkan saja tadi itu ya kan, jalani, syukuri, ambil hikmahnya. Dapat tetangga di sini, teman lama, kan aneh. Tapi syukuri, oh emang kisahnya harus kayak gitu. Kan mana dulu, celek. Gak bisa, atau lamun gitu mah enggak, suatu guru kemana-mana celek kadi, gak bisa, syaratnya kayak gitu. Paham? Perjalanannya harus kayak gitu. Gak bisa dipangkas, gak bisa. Gak bisa dipersingkat, gak bisa. Emang harus kayak gitu. Tak jauh, celek, gireun imah. Ajaib kan? Mimpi kita juga ikuti saja alurnya. Bapak sering nyampe ke remaja masjid. Mimpi yang besar jangan pernah dihapuskan. Mimpi yang baik jangan pernah di-delete. Terus saja diharapkan, nggak ada ruginya. Biarkan walaupun kita kabawa kaditu, gening kieu, gening kitu, nikmati saja. Jangan-jangan itu untuk memberikan bekal kepada kita semakin kokoh, semakin kuat dan semakin jaya. Itu. Jangan khawatir. Kenapa? Kita diawali dengan niat yang baik, dengan keinginan yang baik, dengan harapan yang baik. Ketika jalannya Allah kasih lika-liku, itu artinya agar kita lebih kuat, agar kita lebih sabar, akan kita lebih paham, akan kita lebih mengerti. Akhirnya kita semakin kokoh, semakin baik lagi, semakin kuat lagi, dan semakin ngerti, dan semakin matang. Dan akhirnya kita pun semakin maksimal menikmati apa yang kita inginkan tadi. Jangan khawatir. Emang syaratnya, gitulah. Anggap aja syaratnya nggak bisa dipangkas. Kunaon sih? Saya teh hayang iya kunaon cenah ka dieu, geuning ka dieu. Nikmati saja. Anggap sebagai pengalaman, anggap sebagai tambah wawasan, anggap sebagai relasi. Siapa tahu ketika kita mewujudkan mimpi kita, kita butuh orang itu, kita butuh relasi ini, kita butuh ini. Lebih luas, kita nggak rugi. Semakin banyak cara itu, semakin banyak relasi-relasi itu, semakin banyak pengalaman itu, akan semakin kaya kita. Enggak rugi, dan semua akan semakin lengkap. Ini strategi Allah. Dan akhirnya kita, alhamdulillah ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Itu kejawab. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri, umumnya buat kita semua. Dan kita harus terus optimis, yakin apapun yang kita inginkan, yakin Allah akan mengabulkan dengan cara bagaimana kita meningkatkan syukur kita kepada Allah, yang akhirnya syukur menjadilah solusi dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.